Selamat pagi, brothers sisters. Om tante koko sekalian semuanya. Pagi hari ini saya sangat merasa terhormat untuk bisa sharing khotbah hari ini di hari ulang tahun saya. Tapi sebelumnya saya juga mau berterima kasih untuk tim Ushers, tim multimedia, tim Song Ministry yang melayani kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau mengundang kita menyatukan hati dan sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Tiada habis-habisnya Tuhan kebaikan Engkau yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini Bapak. Di saat kami bisa sampai di sini pada pagi ini Tuhan, bisa memuji Engkau ya Tuhan. Kita tahu Tuhan itu semua karena Engkau baik Bapak. Biarkan Tuhan di saat kami hari ini mendengar firman Engkau juga, kami benar-benar bisa mendengarkan Engkau Bapak. Kita bisa melihat firman Engkau sebagai sesuatu petunjuk Tuhan bagi jalan-jalan kami Bapak. Biarkan Tuhan sehingga Engkau yang pimpin juga hamba-Mu hari ini Tuhan dalam menyampaikan firman Engkau Tuhan. Sehingga semuanya itu berkenan dan terus memuliakan Engkau Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini di November minggu kedua, saya akan membawakan tema yang baru, yaitu increase. Tema yang kita udah pelajarin di minggu pertama, bagaimana Tuhan selalu mau kita hari ini terus-menerus bertumbuh, dan pertumbuhan itu adalah daripada Tuhan. Tapi terlebih dari itu, hari ini saya juga ingin membagikan satu tema pelajaran, yaitu sustainable growth, atau bagaimana pertumbuhan ini juga terus-menerus bisa jadi pertumbuhan yang berkesinambungan. Bukan hanya sekedar pertumbuhan yang kita bisa nikmati secara sebentar saja, tapi pertumbuhan yang terus-menerus dari waktu ke waktu, dan pertumbuhan yang akan kita berikan juga nanti untuk ke generasi masa depan kita. Sorry. Multimedia ini seperti ada kesalahan. Oke. Saya mau share pertama tentang background daripada buku Ulangan. Bagaimana Tuhan sebetulnya membawa bangsa Israel daripada Mesir, daripada tanah perbudakan, pergi menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pada saat itu, bangsa ini sudah sampai kepada Kades Barnea, sebelum mereka sebetulnya bisa memasuki tanah perjanjian itu. Tapi di sana 12 pengintai melihat ada orang-orang enak atau anak kades yang begitu besar. Tingginya bisa 3-4 meter. Dan itu menghilangkan iman mereka. Mereka jadi takut, jadi gentar untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, walaupun Tuhan sudah menyertai mereka dengan begitu luar biasa. Setelah itu, akhirnya Tuhan membawa mereka kepada padang gurun, di mana mereka harus menghabiskan 40 tahun, di mana generasi yang lama itu akhirnya dimusnahkan semuanya. Kecuali Kaleb dan juga Joshua. Di saat mereka sekarang mau masuk ke tanah perjanjian, satu generasi baru, dan Musa sendiri juga nggak bisa ikut masuk ke dalam tanah perjanjian dengan mereka. Musa ambil waktu benar-benar untuk bicarakan lagi, kembali berulang-ulang apa yang firman Tuhan katakan, perjanjian yang Tuhan tetapkan, supaya mereka bisa masuk dengan kuat, supaya mereka bisa faithful, ada di sana, betul-betul, terus bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, hari ini, di saat kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel, tentu bagi generasi lama dan generasi muda memiliki tantangan yang berbeda. Untuk generasi sebelumnya keluar dari tanah Mesir, yang mereka ini adalah sebenarnya seorang budak, melihat kesulitan di padang gurun, tanpa makanan, tanpa ada shelter, dan harus masuk ke tanah yang dimana ada orang-orang yang begitu besar, yang mereka harus taklukkan sebelum mereka bisa tinggal di tanah Kanaan. Itu sesuatu yang gak gampang, sesuatu yang gak mudah. Walaupun melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar, kadang-kadang kita bisa lupa untuk berjalan dengan iman, tapi kita walk with our sight, bukan walk by faith.
Pasti susah untuk orang-orang ini bisa punya iman itu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi di sisi lain, untuk generasi muda punya tantangan yang berbeda. Mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian di mana semuanya akan jadi serba enak. Tuhan bilang mereka akan menikmati hal-hal yang mungkin mereka sendiri nggak bangun. Dapat tanah, dapat rumah, dapat hasil pangan, semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana hari ini mereka juga bisa menghadapi tantangan tersebut dan terus-menerus setia kepada Tuhan. Di saat nanti mereka udah menduduki tanah tersebut. Masih nggak bisa ya? Oke, sorry. Nah, seperti bangsa Israel pada saat itu, sebenarnya saya kalau looking back ya, saya melihat sebenarnya perjalanan dari gereja kita 30 tahun lebih ada di Indonesia. Itu juga mirip seperti perjalanan daripada bangsa Israel. Sekarang mungkin ibadah bisa begitu besar. Tapi dulu mungkin nggak sebanyak ini. Di saat kita, generasi lama kita, the older generation, di saat mereka mengundang temannya hari ini, di saat mereka mau membagikan firman Tuhan, mereka nggak punya luxury yang kita punya. Gedung mungkin masih berpindah-pindah, pendetanya masih muda-muda, dan bahkan banyak orang yang mungkin melihat, oh ini gereja yang nggak benar, ini gereja sesat, dibilang begitu. Gimana perasaan kita di saat kita lagi mau mengundang teman kita datang? Gimana perasaan kita di saat kita mau share gospel, kebaikan Tuhan? Di saat itu semua mungkin menjadi ketakutan kita. Tapi kita bisa lihat hari ini generasi yang sebelumnya sudah betul-betul faithful. Dan hari ini kita nggak akan ada di sini tanpa perjuangan daripada mereka. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita, generasi yang baru, bisa melanjutkan perjuangan itu dan terus faithful di saat kita sekarang udah ada di sini. Atau kadang kita bisa take for granted perjuangan daripada generasi kita sebelumnya. Kita ada di sini, kita hanya mau menikmati, kita mau duduk, kita mau menyanyi, kita datang di hari Minggu. Tapi kita juga nggak fokus bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita nyaman, kita suka ada di ibadah, kita enjoy, kita dibantu, pernikahan kita dibantu, hidup kita dibantu. Tapi kita bisa lupa hari ini untuk membantu orang lain. Sorry. Oh, udah bisa. Sorry. Dari atas. Dari atas, next. Oke, next lagi boleh. Ya, kenapa penting banget hari ini Musa katakan itu berulang-ulang dan kitab itu menjadi kitab ulangan? Karena kalau kita hari ini nggak belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, pasti kita akan mengulangi kesalahan kita yang sama. Dan apa efeknya hari ini kalau kita nggak belajar dan kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Mungkin kita bisa bertumbuh, tapi pertumbuhan itu mungkin bisa tidak efektif, tidak efisien. Kita harus mengulang kembali hal-hal yang mungkin selama ini seharusnya nggak perlu kita ulangi lagi. Nah, kalau kita bicara tentang sustainable growth, bagaimana hari ini kita bisa terus bertumbuh, itu penting sekali untuk kita belajar daripada kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Next. Maka itu saya punya 2 poin hari ini yang saya mau bagikan kepada kita semua. Untuk kita bisa sama-sama bertumbuh, tapi dengan bijak. Kita bertumbuh, tapi terus beriman. Poin saya pertama adalah untuk kita bisa grow wisely. Dan saya bicarakan poin ini khususnya untuk generasi-generasi baru, dan juga mungkin untuk orang-orang yang hari ini baru saja mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus. Tapi di luar daripada itu saya juga punya second point, yaitu grow faithfully. Untuk generasi kita yang mungkin sudah membangun ini semua sebelumnya, generasi yang sudah lebih lama, sudah lebih tua, lebih mature. Dan juga untuk orang-orang hari ini yang walaupun mungkin usianya masih muda, tapi udah lama mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus. Poin saya yang pertama adalah untuk kita bisa grow faithfully.
Di Ulangan 4, ayat 5 sampai 6, dan juga ayat 9, dikatakan, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu, ternyata matanya udah kurang bagus, yang kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa ini yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Di sini, di saat bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian, Musa memberitahukan dua hal di sini untuk bangsa Israel itu bisa terus-menerus ingat lagi, dan juga terus waspada. Tapi apa yang harus kita ingat dan apa yang harus kita waspadai? Kadang-kadang bisa terbalik. Kita ingat akan hal-hal yang mungkin gak membantu kita untuk bertumbuh, tapi kita waspada juga akan hal-hal yang gak membantu kita bertumbuh. Kita waspada kepada prioritas yang salah, dan kita ingat kepada hal-hal yang salah. Tapi hari ini, yang Tuhan mau ajarkan melalui Musa adalah bagaimana kita bisa ingat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Luar biasa ya kalau dilihat di sini, kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana bisa kita mengingat. Yang kita ingat itu bukan perjalanan daripada bangsa ini atau generasi sebelumnya. Tapi Tuhan mau yang diingat itu adalah segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, desain Tuhan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu luar biasa. Bahkan di Ulangan 17 sebelum mereka memiliki raja, Tuhan sendiri udah bilang hal-hal apa yang raja itu gak boleh lakukan. Jangan mengumpulkan emas, jangan mengumpulkan istri, dan juga jangan mengumpulkan kuda yang banyak. Itu mereka belum punya raja. Tuhan udah tahu yang jelas desain untuk hari ini kita bisa hidup sesuai dengan panggilan-panggilan Dia. Pertama kali di saat saya belajar Alkitab, saya dibukakan bahwa hari ini semua perintah-perintah Tuhan itu adalah hal-hal yang menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya, dari segala konsekuensi yang harus saya hadapi, dan itu karena kebaikan Tuhan. Saya belajar untuk pertama kali bahwa hidup saya hari ini memiliki arti. Dan saya juga belajar bahwa bagaimana untuk menjadi seorang anak yang baik, seorang ayah yang baik, teman yang baik, suami yang baik, itu semua karena saya terus-menerus belajar akan desain Tuhan. Masalahnya hari ini, apakah kita belajar untuk melakukan, atau kita seringkali belajar untuk melupakan? Karena belajar itu satu hal, tapi untuk mengingatnya itu adalah tantangan yang lain. Seberapa sering hari ini kita perlu diingatkan dan diingatkan lagi untuk mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau tanya sama kita hari ini, siapa yang hari ini merasa penting untuk diingatkan? Siapa yang melihat ini gak cuma penting, tapi suka untuk diingatkan. Enjoy untuk diingatkan. Saya bersyukur banyak yang suka diingatkan. Seringkali hari ini kalau kita diingatkan, kita diulang-ulang, dikatakan berulang-ulang, kita bisa suka risih. Berasa gak dipercaya. Mungkin kita berasa, kok kayaknya apa saya ini kurang pintar ya? Kok diulang lagi berkali-kali. Tapi sebenarnya sesuatu itu diulang-ulang karena itu begitu penting. Bagaimana hari ini kita melihat hidup rohani kita adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan kita suka untuk diingatkan terus-menerus. Saya pribadi saya suka diingatkan. Dan saya nggak cuma suka diingatkan, saya suka bertanya terus makanya. Supaya saya bisa ingat terus dan nggak lupa. Saya mau encourage kita hari ini, di saat kita diingatkan. Untuk kita nggak entertain feeling kita. Merasa mungkin kita nggak dipercaya, merasa mungkin kita kurang pintar. Tapi kita bersyukur,
Karena penting sekali untuk kita hari ini terus-menerus mengingat apa yang Tuhan mau bawa kita. Tanpa kita berjalan dalam firman dan ketetapan Tuhan, kita nggak bisa bertumbuh hari ini untuk menjadi orang-orang yang membanggakan Dia. Next slide. Saya juga mau kita sama-sama lihat bagaimana rancangan Tuhan sebetulnya kepada bangsa Israel. Di Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, Tuhan berbicara bahwa bangsa Israel ini dikeluarkan dari tanah Mesir sebagai sebuah kerajaan imam atau a kingdom of priests. Ini bangsa yang dulunya budak, yang nationality-nya adalah bangsa Israel tapi nggak memiliki tanah. Nation apa yang nggak punya tanah? Tapi Tuhan lagi bawa mereka dan bilang mereka ini adalah sebuah kerajaan, tapi yang isinya semuanya imam. Bangsa yang kudus, yang rajanya adalah Tuhan itu sendiri. Tapi apakah bangsa Israel ingat kalau ini desain Tuhan? Seberapa sering harus diingatkan supaya mereka tahu tugas mereka di bumi ini adalah supaya bangsa-bangsa lain bisa melihat betapa Allah itu luar biasa dengan menuntun mereka, di saat mereka setia kepada Tuhan. Hari ini, Petrus pun mengingatkan kembali kepada gereja, kepada kerajaan Tuhan hari ini. Bagaimana pentingnya kita untuk melihat identitas kita secara utuh. Dikatakan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Seringkali kita hari ini mungkin berasa, aduh aku apalah bro. Aku bukan imam. Bagaimana bisa share firman Tuhan? Aku bukan pendeta. Gak ngerti lah firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kita ini adalah imam yang rajani, bangsa yang kudus. Apa kita ingat rancangan Tuhan ini, dan kita juga jadikan ini satu keyakinan kita, untuk terus-menerus membantu orang hari ini mengenal Tuhan. Dikatakan di sini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Siapa dari kita hari ini yang menjadi murid Yesus, tapi nggak merasakan terang? Yang lupa bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari perbudakan dosa-dosa kita. Apakah ini suatu hal yang susah untuk kita share kepada orang lain? Atau harusnya ini jadi hal yang natural, bisa kita bagikan kepada orang lain? Tapi kita sering lupa, mungkin, karena kita lupa desain Tuhan, bahwa kita semua hari ini adalah a kingdom of priests. Saya mau ingatkan kita kembali bahwa tugas daripada kita adalah hari ini untuk terus-menerus bisa bagikan ini, kebaikan Tuhan pada semua orang. Supaya Tuhan bisa melihat kebesarannya daripada kita. Saya mau ingatkan berkali-kali, ingatkan lagi, karena ini begitu penting untuk kita. Untuk kita bisa grow wisely, sangat-sangat penting untuk kita terus-menerus diingatkan. Apakah kita masih terus-menerus diingatkan melalui saat teduh kita? Apa kita masih diingatkan melalui satu sama lain? Itu adalah hal yang penting. Berikutnya, saya juga mau share bagaimana kita bisa juga gak hanya mengingat dan remember, tapi kita juga ambil waktu untuk bisa reflect. Reflect dari hal-hal yang sudah terjadi. Hari ini gak ada hal yang buruk yang Tuhan berikan karena mau menghukum kita. Segala hal-hal yang terjadi, baik itu baik ataupun buruk, punya meaning-nya tersendiri. Punya pelajarannya tersendiri. Next slide, sorry. Forget the mistake, but remember the lesson. Bukan hari ini kita forget the mistake, tapi untuk melakukan itu berkali-kali. Tapi forgetting the mistake itu adalah jangan kita menghukum diri kita karena kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat sebelumnya. Ada orang yang hari ini dalam kesalahan dia, itu membuat dia menjadi immobilized. Kaku dan gak bisa bergerak. Stuck dalam masa lalu. Tapi Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita untuk kita bisa maju ke depan, tapi belajar daripada setiap hal-hal yang terjadi. In the light of the past, dari segala sesuatu yang sudah terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apa pelajaran-pelajaran penting hari ini kita bisa ambil untuk kita memulai mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup kita, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Atau mungkin hari ini kita berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama, tapi kita nggak belajar apa yang kira-kira Tuhan mau berikan kepada kita.
Setiap kali hari ini saya menghadapi masalah, pertanyaan pertama yang saya harus tanyakan adalah, apa yang Tuhan lagi mau ajarkan? Apa yang Tuhan sedang mau saya belajar pada hari ini melalui kejadian ini? Seberapa sering kita tanya itu? Bisa kita lagi kena masalah. Atau pikiran kita bisa lari hari ini, kecewa sama Tuhan, bingung, kenapa kita udah setia kok Tuhan berikan hal-hal ini kepada kita. Saya mau undang kita untuk terus-menerus reflect. Sekali lagi, apa yang kira-kira Tuhan mau ajarkan pada kita hari ini melalui semua yang sudah terjadi sebelumnya. Next slide. Di Ulangan 4 ayat 3-4, di sini Musa lagi mengingatkan kembali tentang apa yang terjadi sebelumnya, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, the older generation, di mana mereka itu lagi jatuh dalam menyembah Baal Peor, Baal, ya dewa Baal. Di sini Raja Balak mau untuk menyerang bangsa Israel, dan dia sewa satu prophet quote unquote untuk bisa curse bangsa itu 7 kali. Begitu menakutkannya atau begitu threateningnya bangsa Israel sampai raja ini mau menyerang bangsa Israel. Tapi 7 kali diserang, Tuhan turn itu jadi blessing. Di saat bangsa Israel righteous, Tuhan bisa turn semua curse jadi blessing. Tapi Balak itu pintar ya. Dia tahu cara nyerang bangsa Israel itu bukan dengan cursing, tapi dia bikin bangsa Israel jatuh dosa. Akhirnya bangsa Israel mulai bermain-main dengan dosa, mulai mengawini ya, dan juga dekat dengan bangsa yang lain, dan mulai worship Baal. Diulangi lagi di Ulangan 7 hari ini. Di saat masuk ke tanah itu, dia bilang bangsa Israel harus menumpas habis mereka. Saya di saat baca ini saya bingung, kenapa habis menumpas habis? Tuhan sisipkan berikutnya, jangan engkau mengawini mereka. Siapa yang dikawini kalau dihabisi? Karena Tuhan udah tahu, ini gak akan terjadi, walaupun Tuhan minta mereka untuk habisi itu. Jadi Tuhan warning lagi, kedua kalinya untuk apa? Jangan mengawini mereka, anak perempuanmu janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan kau. Jangan mengulangi hal yang sama. In the light of the past, Musa lagi beritahukan kepada bangsa Israel untuk ingat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tuhan ingatkan lagi, dan hari ini Tuhan ingatkan dengan jauh lebih spesifik. Tuhan minta dibasmi semuanya. Kenapa? Karena untuk menutup celah atau resiko untuk mereka bisa kawin campur. Tapi nggak hanya di sana, Tuhan juga bilang apa? Tetapi yang harus engkau lakukan adalah engkau hancurkan semuanya, berhala-berhala itu, sampai habis. Supaya jangan sampai ada memori dewa-dewa lain yang bangsa ini sembah. Hari ini di saat kita reflect kehidupan kita yang lama, apa hal-hal yang harusnya kita cut? Yang kita jaga jarak kita begitu jauh, sehingga kita nggak jatuh lagi ke dosa yang sama. Saya dulu salah satu pencandu narkoba. Mungkin mukanya nggak kelihatan. Istri saya selalu komplain, kamu mukanya nggak sesuai katanya. Tapi saya dulu pecandu narkoba, saya punya pergaulan yang gelap. Yang mungkin hari ini banyak dari kita akan gemetar kalau dengar apa aja yang udah dilakukan dulu. In the light of the past, saya mengerti bahwa hari ini saya harus bisa berjaga-jaga diri untuk pilih teman-teman saya. Di saat saya belajar firman Tuhan dan saat saya bertobat, saya harus tahu bagaimana untuk jangan pergi rame-rame, malam-malam, ke tempat-tempat yang mungkin akan membuat saya bisa jatuh dosa. Saya ajak mereka untuk pergi ngopi. Satu persatu mungkin, tapi nggak semuanya pada saat yang sama. Karena saya tahu daya tarik mereka bagaimana. Saya tahu saya yang lemah. Saya mengerti. Dan di luar itu, saya juga sadar bahwa saya pergi kepada narkoba ataupun kepada minuman. Itu karena saya sendiri mau lari dari masa lalu saya. Coping mekanisme saya adalah untuk kabur. Dan saya belajar hari ini,
adalah untuk membangun diri saya menjadi lebih self-discipline. Untuk saya menghadapi segala sesuatu dan bukan lari dari masalah-masalah saya. Mungkin hari ini, di saat kita belajar apa yang sudah terjadi berulang-ulang dalam hidup kita bisa mengevaluasi. Apakah mungkin ada habit-habit yang hari ini nggak bagus dalam hidup kita yang perlu kita buang. Mungkin kita buang banyak waktu kita di sosial media atau di Netflix. In the light of the past, apakah itu bagus untuk hidup kita? Secara pekerjaan kita, karir kita, bahkan secara spiritual hubungan kita sama Tuhan. Atau mungkin kita punya teman-teman hari ini yang terus-menerus membawa kita jatuh ke dalam dosa. Apa kita tahu bahwa Tuhan sendiri mau kita untuk jaga-jaga akan itu semua? Apa kita masih waspada melihat itu? Atau kita udah mulai lupa? Dan kita udah mulai terlena? Apa bahayanya hari ini kalau kita jatuh dosa? Apa yang sudah kita bangun? Hubungan kita sama Tuhan. Itu bisa kayak hilang begitu saja. Saya sering ketemu brothers yang begitu jatuh dosa, berasa kayak nggak bisa lagi doa sama Tuhan. Susah banget untuk bisa connect lagi sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, sebelum dia jatuh, apakah dia benar-benar set satu boundaries? Yang membuat dia itu lebih kuat lagi? Atau dia membiarkan diri dia untuk jatuh? Kembali rohani, jatuh. Kembali rohani, jatuh. Karena dia nggak set boundaries yang sehat untuk jaga dia. Next slide. Ini jurang. Kalau kita punya anak lagi main-main hari ini, sedekat apa kita mau anak kita main-main dekat sign ini? Apa di depan dari sign itu, dekat dengan jurang, di belakang sign, atau mungkin justru jauh banget, di belakang 30 meter, 100 meter di belakang sign. Apakah kita bermain-main dengan resiko itu? Atau kita bisa ajarkan anak kita untuk mengerti bagaimana cara menjaga diri dia? Minggu lalu anak saya baru jatuh. Tangannya diperban, sekarang sakit. Saya harus lebih was-was lagi, lebih waspada lagi sama dia. Gak bisa dibiarin sendiri. Karena kalau dia dengan kepribadian dia yang begitu kuat, kalau nggak dijagain, kira-kira sejatuh lagi dan bisa bahaya. Nah, kita mungkin di sini ada beberapa yang sudah mengerti bagaimana kita mau bantu anak-anak kita untuk punya boundaries yang sehat. Untuk kita yang belum punya anak, apakah kita bisa mulai mengasah diri kita menjadi wise untuk belajar menerapkan boundaries-boundaries ini pada hidup kita sendiri. Supaya nanti ke depan bisa kita punya anak-anak kita bisa ajarkan itu kepada mereka. Kita bisa bantu mereka untuk bisa set boundaries yang sehat, sehingga mereka nggak perlu lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saya bilang sama anak saya kemarin, Cila, papa mama juga pernah jatuh, makanya kita tahu sakit, dan kita bilang jangan lompat-lompat di ranjang. Dia tahu bahwa kita pun pernah mengalami hal yang sama, makanya kita nggak mau itu terulang lagi kepada dia. Saya mau ingatkan lagi hari ini untuk kita bisa bertumbuh, grow wisely, dengan cara terus-menerus ingat, dan terus-menerus mau diingatkan lagi, supaya kita mengerti apa desain Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya melihat ke depan, saya juga mau kita untuk terus-menerus waspada, melihat apa yang terjadi sebelumnya. Menjadi pelajaran-pelajaran yang berarti, yang membantu kita hari ini untuk bisa melangkah dengan bijak. Untuk kita nggak ambil resiko-resiko yang kita nggak perlukan sebenarnya. Poin saya yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa grow faithfully. Saya mau ingatkan lagi, poin ini saya mau bicarakan khususnya untuk generasi yang lebih tua, the older generation. Dan juga untuk kita mungkin yang udah lama jadi murid Tuhan hari ini. Ayo yang tua-tua semangat. Yang mature semangat. Ya, tapi kenapa saya mau bicarakan tentang bagaimana kita bisa grow faithfully? Karena ini penting. Karena kita look up ke older generation kita. Karena kita bangga sama older generation kita. Dan kita mau untuk terus-menerus melihat dan belajar dari older generation kita.
Di Ulangan 6 ayat 3 sampai 9. Di sini dikatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini bangsa yang tegar tengkuk, older generation-nya. Bangsa yang berkali-kali mengecewakan Tuhan, sampai Tuhan sekali mau musnahkan bangsa itu sebenarnya. Tapi untuk generasi berikutnya Tuhan minta mereka untuk bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan gak pernah hilang harapan sama bangsa Israel. Sering gak hari ini kita ngelihat diri kita adalah produk daripada masa lalu kita, daripada older generation kita, keluarga kita. Di rumah, cara berantemnya kita tiru, bad habitnya kita tiru sekarang. Jadi kalau kita lagi diingatkan, lagi ditegur akan dosa-dosa kita nyalain papa mama kita dulu. Karena di rumah begini, jadi saya jadi orang yang kayak gini. Karena dulu seperti ini, saya begini. Tapi apa kita bisa melihat bahwa bisa kita menjadi manusia yang baru, Tuhan juga mau kita untuk bisa berubah. Gak melihat lagi apa yang ada di belakang, tapi fokus dengan apa yang ada di depan. Untuk older generation, apa yang udah kita alami sebelumnya, hari ini kita bisa bertumbuh dan belajar. Dan kita bisa stop cycle yang buruk itu dan bagikan hal-hal baru, hal-hal yang membantu generasi muda kita untuk bertumbuh. Di sini dikatakan yang Tuhan minta adalah untuk mereka bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau mereka bisa lakukan itu, baru mereka bisa ajarkan itu berulang-ulang. Tapi kalau yang di hati mereka itu bukan Tuhan, apa yang akan diajarkan berulang-ulang? Kalau mereka mengasihi uang dengan segenap hati, apa yang kira-kira dibicarakan terus-menerus di rumah? Cari uang, cari uang, cari uang. Sukses, sukses, sukses. Kalau yang dicari adalah pengakuan, apa yang kira-kira dibicarakan di rumah? Kamu kalau keluar jangan bikin malu. Behave. Kenapa? Karena penting banget untuk papa mamanya itu ngelihat di luar kelihatan bagus. Jadi anaknya juga harus bagus di luar. Di rumah, mungkin hari ini berantem terus. Apalagi? Apalagi yang hari ini bisa jadi kecintaan kita. Yang kita bagikan itu secara berulang-ulang kepada anak-anak kita. Atau bisa kita cinta sama Tuhan, nilai-nilai ini yang terus-menerus kita bagikan kepada anak-anak kita. Untuk takut akan Tuhan, setia akan Tuhan, melihat firman-Nya sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apakah itu yang terus-menerus kita ulang-ulang? Saya mau kita sama-sama ambil renungan. Kalau di rumah, kita tanya sama anak kita hari ini, apa sih ya papa mama itu ulang-ulang lagi, ingetin kalian lagi. Jangan-jangan bisa berbeda. Kita rasa mungkin kita mau mereka jadi anak yang cinta Tuhan. Tapi yang mereka lihat dari kita mungkin bisa sebaliknya. Itu akan sangat sayang sekali. Kalau hari ini kita nggak bisa bagikan yang terpenting untuk anak-anak kita. Next slide. Kata impress atau menyiarkan itu adalah kata shanan atau to whet atau to sharpen. Terus menerus tajamkan. Nah, itu proses yang harus dilakukan berulang-ulang dan berulang-ulang sampai pisau itu tajam. Dan kalau nggak dilakukan berulang-ulang, gak hanya sebentar saja, maka gak tajam bendanya, gak tajam pisaunya. Makanya Tuhan tahu dan bangsa Israel dibilang apa? Untuk mengulang-ulang itu. Seperti menajamkan pisau. Sampai pisaunya bisa tajam. Jadi penting banget hari ini untuk kita ulang-ulang terus nilai-nilai yang kita mau anak kita bertumbuh. Core values yang kita mau mereka miliki. Dan kita ulang terus, kita invest mulai dari kecil sampai pada usia dia yang besar. Saya mau share sedikit tentang mama saya. Ada di sini nggak ya? Ada. Thank you mama ya. Dari kecil, satu hal yang dia tanamkan adalah untuk saya takut sama Tuhan. Untuk saya bisa setia sama Tuhan.
dia nggak bagiin banyak hal lain, bukan warisan atau apa yang dia bisa bagiin. Dan dia nggak bawa fokus saya kepada kesuksesan, tapi selalu yang ditanamkan adalah takut akan Tuhan. Kalau saya deketin cewek, dia akan tanya agamanya apa. Kalau saya mungkin lagi keluar negeri, yang ditanyain sama dia adalah kamu ke gereja nggak minggu ini? Itu terus yang ditanyain. Dan saya lihat itu hidup dalam nenek saya dan mama saya. Setiap pagi baca Alkitab. Itu terus yang dia mau impress, diasah terus. Dan di saat saya mengecewakan dia nggak pernah give up. Di saat saya jatuh dosa dan parah gitu, ngerokok depan dia mungkin dengan hati yang keras, terus menerus nggak pernah dia lupakan itu. Kalau mama saya menyerah dulu, mungkin hari ini nggak ada di sini. Kalau nilai-nilai itu nggak terus menerus dibagikan, sebagaimanapun sulitnya. Saya ingat dulu di saat saya masih kecil, kita pagi-pagi harus, saya sama adik saya naik bajai ke gereja di bawah mama. Saya kesel banget, saya malu banget. Kenapa nggak papa yang anterin gitu loh? Kenapa kok saya harus naik bajai? Teman-teman saya lihat saya turun dari bajai, malu rasanya gitu. Tapi saya lihat sekarang, di saat saya udah besar, mama saya pagi-pagi bawa 2 anaknya dia, walaupun papa saya nggak anterin ke gereja, dia mau anaknya itu sekolah minggu. Dia mau dari kecil anaknya bisa belajar untuk kenal Tuhan. Dan itu satu hal perjuangan yang saya hargain sampai hari ini. Di single ministry saya belajar sama banyak anak-anak. Saya bisa lihat di saat orang tua mereka mengulang-ulang nilai-nilai yang benar. Di saat orang tua mereka ajak mereka berdoa selalu. Melihat kepada Tuhan selalu. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang cinta Tuhan. Cinta firman Tuhan. Tapi di saat saya hari ini melihat orang tua yang gak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, karena dia gak cinta Tuhan. Sulit sekali untuk mereka bisa mengagumi Tuhan. Saya mau ingatkan kita kembali, saya mau kita sama-sama melihat bahwa kita punya tugas yang begitu besar. Untuk terus tanamkan, tajamkan anak-anak kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Poin saya yang terakhir, saya mau ilustrasikan dengan satu orang. Ini namanya Christine. Sekarang mungkin udah nggak 23 tahun. Seorang konglomerat di Moskow. Dia pada saat itu membesarkan 11 anak. Dan punya visi untuk punya 100 anak di usia dia 30 tahun. Kebayang nggak hari ini punya 100 anak kayak gimana? Saya punya 2 aja udah capek. Kadang-kadang udah bingung. Gimana nih untuk saya bisa make sure bukan hanya punya anak banyak, tapi bantu mereka jadi dewasa, besar, dan bagus gitu, berkualitas. Saya nggak salahkan orang yang punya banyak anak, jangan sampai itu jadi message yang salah. Tapi penting sekali hari ini untuk kita bukan hanya memiliki anak, tapi juga untuk membantu mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan, yang berkualitas ke depannya. Dan satu peranan yang kita bisa lakukan tadi adalah untuk impress, untuk terus-menerus ingatkan, ulang-ulang di rumah. Tapi di luar daripada itu, ada satu peranan lagi yang kita bisa lakukan untuk membantu the younger generation atau the next generation. Boleh next slide? Di ulangan 6, bukan hanya impress, tapi kita juga bisa lakukan itu dengan inspire generasi-generasi muda kita. Tuhan minta mereka untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak mereka, apabila duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, apabila dia bangun. Dan terus-menerus menyatakan itu sebagai tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kalau nggak di rumah ya di luar. Kalau nggak dalam perjalanan, kalau nggak tidur ya bangun. Sebenarnya Tuhan lagi mau ajarkan kita untuk do it all the time, anywhere, anytime, kapanpun, dimanapun. Orang bisa lihat kita mencintai Tuhan nggak cuma di rumah, nggak cuma di gereja, tapi di rumah juga. Nggak cuma di gereja dan di rumah, tapi di kantor juga. Kadang-kadang hari ini di gereja bisa baik banget, di kantor mungkin bisa beda. Kok beda ya orangnya? Kata-kata yang dikeluarkan, bahasa tutur katanya, bahasanya bisa berbeda. Tapi Tuhan hari ini mau kita
untuk terus-menerus, dimanapun kita berada, untuk punya satu kualitas yang gak berubah. Berintegritas. Dimanapun kita berada, kita tetap jadi orang yang sama. Orang yang mencintai Tuhan. Dan itu menjadi identitas kita. Di saat orang melihat itu, dia bisa lihat dari semua yang kita tunjukkan. Kalau hari ini, anak-anak kita lihat kita, atau anak bimbing kita lihat kita, apakah dia akan menemukan perbedaan antara kita di luar atau di rumah? Apakah sikap hidup kita itu bisa menginspirasi mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Atau mungkin karena dia lihat ada perbedaan itu jadi bikin mereka hurt. Dan bahkan bikin mereka jadi gak mau untuk ikut Tuhan hari ini karena melihat dua sisi hidup kita. Saat kita bimbing orang juga, apa yang kita ajarkan kepada mereka, apakah kita masih hidupi sampai hari ini? Next slide. Paulus di 1 Korintus 11, dia mengajak jemaat di Korintus untuk bisa follow example dia. Katakan, ikutilah teladanku. Karena dia mengikuti teladan Kristus. Dan sering sekali dia melihat jemaat itu sebagai anak-anaknya dia. Bagaimana dia mau anak-anaknya bertumbuh sampai memiliki kepenuhan Kristus. Dia bilang dia mungkin seperti orang yang sedang lagi hamil rasanya. Seorang laki-laki merasakan rasa hamil. Karena begitunya dia pengen melihat Kristus tumbuh dalam jemaat. Dan di sini, di saat dia kirimkan Timotius ke sana, untuk menginspirasi jemaat di Korintus, dikatakan turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Kenapa kok Paulus gak kirim diri dia sendiri aja untuk ikutin teladan dia? Kenapa dia suruh orang lain? Karena dia confident hari ini, Timotius sebagai anaknya, itu udah bisa mengikuti teladannya dia. Timotius sudah cukup untuk merepresentasikan dia. Di saat kita hari ini mendidik anak kita, atau anak bimbing kita, sejauh apa kita confident? Kalau dia bisa menunjukkan kualitas-kualitas Kristus, karena kita sendiri juga udah mengajarkan dia untuk mengikuti kualitas Kristus. Dikatakan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti. Dia confident bahwa Timotius itu bisa lihat hidupnya Paulus. Kalau hidupnya dia itu benar-benar menghidupi apa yang dia ajarkan di mana-mana. Coba hari ini kita pikirin. Kalau kita mau anak-anak kita bersaat teduh, apa kita masih bersaat teduh nggak pagi hari ini? Kamu jangan lupa saat teduh dong. Papa udah saat teduh belum? Nanti malam. Atau mungkin besok. Lupa. Gitu ya. Kamu hari ini melayani dong. Papa kok nggak melayani? Ya kan udah nggak masanya papa sekarang. Kan sekarang udah kamu. Gitu ya. Kadang-kadang gimana anak kita bisa terinspirasi kalau dia nggak lihat kita hidupi apa yang kita minta dia hidupi. Dikatakan di sini, your child follow your example, not your advice. Kadang kita bisa impress dan katakan terus-menerus, tapi kalau kita nggak hidupi nggak akan ada powernya. Bisa jadi mereka nggak terinspirasi dan akhirnya bingung, kok diajarkan tapi mereka nggak lakukan itu. Saya mau kita hari ini ingat lagi bahwa penting untuk kita terus-menerus, bukan hanya mungkin dulu ya kita lakukan, tapi sampai hari ini kita terus-menerus masih lakukan dengan segenap hati. Dan itu akan menginspirasi generasi muda hari ini, supaya bisa giat. Supaya generasi muda itu excited dalam melakukan semua yang sudah dilakukan sebelumnya oleh the older generation. Saya dengar banyak kisah-kisah yang luar biasa dari older generations. Saya masih witness itu juga sekarang dari older generations. Kalau ibadah Zoom ngelihat di Piwa, itu luar biasa. Kayaknya semangatnya. Yang harusnya kita hari ini singles tiru. Tapi di luar dari itu juga saya mau terus-menerus hari ini encourage lagi brother sisters kita yang in the older generation. Untuk terus keep faithful, remain faithful. Dan terus-menerus menginspirasi generasi muda supaya kita bisa grow even more faithfully. Untuk menutup khotbah saya hari ini, saya mau kembali ingatkan dua hal. Bagaimana kita bisa grow wisely, untuk terus mengingat dan reflect lagi yang kesalahan kita, dan untuk grow faithfully, untuk bisa impress itu kepada anak kita, dan terus-menerus menginspirasi the younger generation. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan.
Kita sama-sama belajar lagi Tuhan. Kita punya tugas-tugas kami masing-masing Bapak. Kita udah pernah Tuhan menghadapi banyak tantangan Tuhan. Baik yang muda, baik yang tua Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan kita semua punya andil dalam kerajaan Kau ya Tuhan. We are the kingdom of priests. Biarkan Tuhan hari ini di saat kami belajar lagi Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan peran-peran yang harus kami lakukan Bapak. Biarkan Tuhan supaya generasi muda bisa terus-menerus Tuhan mengingat apa yang Engkau mau mereka lakukan Bapak. Dan terus-menerus bisa refleks akan hal-hal yang mereka perlu belajar hari ini Bapak. Supaya mereka bisa tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa Tuhan. Yang juga bisa menginspirasi anak-anak mereka ke depannya Bapak. Bersyukur Tuhan untuk older generation Tuhan. Hari ini yang begitu faithful Tuhan. Yang sudah memberikan yang terbaik Bapak. Sehingga kami hari ini bisa menikmati apa yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan supaya the older generation Bapak terus-menerus bisa grow even more faithful Tuhan. Bisa terus-menerus memberikan hati mereka Tuhan. Bahkan bukannya meredup Tuhan. Tapi semakin menyala-nyala lagi Bapak. Supaya kami Tuhan hari ini, the younger generation Tuhan. Bisa terus-menerus terinspire. Kita bisa melihat mereka dan bangga akan mereka Bapak. Biarkan Tuhan hari ini, message yang Kau berikan Tuhan. Bisa membantu kami bertumbuh dan bertumbuh terus-menerus Tuhan ke generasi yang akan datang. In your name we pray. Amin.